Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Peradaban Islam Indonesia Pasca Kemerdekaan, guna memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 12. Yang pertama, Dea Wulan Saputri dengan NPM 2151030139. Yang kedua, M. Bagus Rafli Mokoginta dengan NPM 2151030057. Dan yang terakhir, Salzi Mainenda Putih dengan NPM 2151030085. Baiklah, kami akan mulai menyampaikan materinya. Islam Indonesia pada masa revolusi. Pada tanggal 7 dan 8 November 1945 terbentuklah Partai Politik Mas Jumi. Mas Jumi dibentuk dalam Muktamar Islam Indonesia di Gedung Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah, Yogyakarta. Dalam muktamar tersebut diputuskan bahwa Mas Jumi adalah satu-satunya partai politik Islam di Indonesia, dan Mas Jumi lah yang akan memperjuangkan nasib politik umat Islam Indonesia. Pada saat itu, pemerintahan militer Jepang melalui kebijakan politiknya berupaya memasukkan Islam Indonesia sebagai bagian dari politik perangnya, yang disebut Lingkaran Kesejahteraan Bersama Asia Raya. Bulan November 1943 lahirlah Mas Jumi pertama, Majelis Juro Muslimin Indonesia. Mas Jumi menjadi sarana baru bagi Jepang untuk menarik simpati masyarakat Muslim agar mendukung kepentingan perang Jepang yang terlihat mulai terdesak. Pada bulan Februari 1945, Mas Jumi mendapatkan keuntungan dari usaha pemerintah Jepang untuk mengurangi pengaruh kaum nasionalis dengan mengadu domba dengan kubu Islam. Pada Januari 1944, pergerakan nasionalis dihabisi dari pengaruh-pengaruhnya sebagai representasi perjuangan rakyat Indonesia. Seiring dengan hal tersebut, Jepang memberikan keleluasaan pergerakan Mas Jumi hingga ke seluruh wilayah Nusantara. Selama kurun waktu setahun sejak pendiriannya, Mas Jumi mampu melakukan pekerjaan yang tak pernah dilakukan sebelumnya oleh organisasi lainnya. Di antara lain membangun jaringan ke seluruh pelosok Nusantara, merekrut milisi dalam jumlah yang besar, dan menyatukan berbagai kelompok perjuangan kaum Islam. Partai Mas Jumi dibentuk menjadi partai politik agar senantiasa dapat menyalurkan aspirasi politik umat Islam Indonesia saat itu. Dalam anggaran dasar, Mas Jumi ditegaskan bahwa tujuan partai ialah terlaksananya ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan orang, masyarakat, dan negara Republik Indonesia menuju keridhaan ilahi. Beberapa hal yang didirikan Indonesia pasca kemerdekaan. Yang pertama, Departemen Agama. Dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia dibentuk Departemen Agama yang dulu namanya Kementerian Agama. Yang pertama kalinya didirikan pada masa Kabinet Syahrir, sampai sekarang Menteri Agamanya masih dipegang oleh seorang Muslim. Kepala negara dan menterinya mayoritas dari kaum muslimin. Yang kedua, pendidikan. Setelah berdirinya Departemen Agama, persoalan pendidikan agama Islam mulai mendapat perhatian lebih serius. Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dalam bulan Desember 1945 menganjurkan agar pendidikan madrasah diteruskan. Departemen Agama dengan segera membentuk seksi khusus yang bertugas menyusun pelajaran dan pendidikan agama Islam dan Kristen, mengawasi pengangkatan guru-guru agama, dan mengawasi pendidikan agama. Yang ketiga, ada hukum Islam. Lembaga Islam yang penting ditangani oleh Departemen Agama adalah hukum atau syariat. Pengadilan Islam di Indonesia membatasi dirinya pada soal-soal hukum muamalat yang bersifat pribadi. Hukum muamalat pun terbatas pada masalah nikah, cerai, dan rujuk, wakaf, hibah, dan baitul mal. Yang keempat, ada Majelis Ulama Indonesia. Di samping Departemen Agama, cara lain pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan administrasi Islam ialah mendirikan Majelis Ulama, suatu program pemerintah, apalagi yang berkenaan dengan agama hanya bisa berhasil dengan baik bila disokong oleh ulama.
Peran Islam dalam kemerdekaan. Dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), umat Islam punya peran penting. Pertama, secara fisik, umat Islam dengan Laskar Hizbullah Sabilillah, kemudian diteruskan Askar Perang Sabil (APS) dan Laskar Islam lainnya di daerah. Gigih berjuang membantu TKR atau TNI untuk mempertahankan NKRI dengan perang Grenland melawan sekutu Nederland Indie Civil Administration Belanda yang akan kembali berkuasa di Indonesia. Secara fisik pula, Laskar Hizbullah Sabilillah yang kemudian diteruskan oleh Markas Ulama APS bersama pasukan TNI dari Siliwangi melawan pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) 18 September 1948 dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifuddin yang akan menghancurkan NKRI dan akan membentuk pemerintahan komunis Indonesia menjadi bagian atau satelit dari Komite Komunis Internasional yang berpusat di Moskow, Rusia. Pemberontakan PKI 1948 ini berjalan secara biadab, membantai para ulama dan santri, membantai kaum nasionalis, membantai pamong praja. Dapat digambarkan ada suatu gedung untuk pembantaian yang darahnya menggenang sampai 1 kilan. Dengan adanya kerjasama antara kelaskaran umat Islam, kelaskaran kaum nasionalis dengan TNI berhasil menghancurkan kekejaman dan kebiadaban pemberontakan PKI 1948. Peradaban Islam dan Pancasila. Islam merupakan sebuah agama universal. Ia bukan sekedar pelaksanaan ibadah kepada Tuhan, melainkan merupakan bentuk pelaksanaan hubungan kebijakan antara sesama makhluk juga kepada alam ciptaan Tuhan. Dalam telaah Islam sebagai konsep yang utuh tersebut telah menimbulkan perdebatan ideologis filosofis dalam hubungannya dengan negara telaah atas hubungan antara Islam dengan Pancasila dan negara hukum menjadi menarik untuk dikaji, setidaknya disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama, bahwa hubungan antara Islam dan negara selalu berada dalam wacana perciptaan apabila dikaitkan dengan landasan filosofis negara Pancasila. Para ideolog baik kaum Islamis dan nasionalis tampak telah memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memandang hubungan antara ideologi Islam dengan ideologi Pancasila. Perdebatan antara 2 kutub ideologis tidak saja berhenti pada tataran negara, akan tetapi juga muncul pada tataran masyarakat yang meyakini Pancasila sebagai sebuah konsep final dan bulat. Dan kutub lain, yaitu kutub yang memperjuangkan konsep Islam sebagai konsep yang harus diletakkan dan diperjuangkan sebagai landasan filosofis negara. Yang kedua, pemahaman antara Islam dan konsep hukum lalu dikaitkan dengan 2 kutub yang berbeda, kutub syariah dan kutub barat. Keduanya dihadirkan dalam bentuk yang berhadapan, saling diartikan sebagai 2 kutub yang berhadapan sekaligus tolak belakang. Kutub negara hukum yang berasal dari konsep Mascatat yang berasal dari kutub hukum sekuler barat, dan kutub Islam yang merupakan hukum Tuhan. 1. Islam dan Pancasila sebuah landasan ideologi. Ideologi Islam mengacu pada hukum tertingginya yang digunakan pula sebagai grand norm dalam konsep hukum Islam. Mengkaitkan keduanya dengan membedah sila serta ayat memiliki tujuan untuk melihat titik taut. Selain itu juga dikaji apakah terdapat benturan filosofis di antara keduanya. Walau tulisan ini tidak berfokus pada sisi sejarah, melainkan pada sisi nilai filosofis, akan tetapi sudut pandang sejarah juga masih digunakan untuk melihat kerangka fikir ideologis pembentuk ideologi negara Pancasila. Yang kedua, sila ketuhanan yang Maha Esa. Peletakan sila pertama Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan ideologi negara merupakan kemenangan para ideolog Muslim Indonesia. Nilai Pancasila telah mengadopsi ideologi utama Islam, yaitu Tauhid. Tauhid adalah dasar utama dalam soko guru bangunan ajaran Islam. Ideologi Islam yang berdasarkan Tauhid, ideologi Islam yang berasaskan Tauhid telah diterapkan oleh para bapak pendiri bangsa dengan meletakkannya pada sila pertama Pancasila.
Yang ketiga, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila menunjukkan sebuah kesadaran sikap penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan tanpa memandang suku, agama, bangsa, dan negara. Sikap dan perilaku manusia yang adil dan beradab adalah pencerminan sifat Tuhan yang maha adil dan maha memuliakan hambanya. Sifat inilah yang wajib diteladani oleh manusia Indonesia yang menyatakan keadilan dan keberadaban sebagai sebuah ideologi. Ideologi manusia yang mengutamakan penghormatan dan penghargaan atas manusia setelah ia mengakui keesaan Tuhan. 4. Sila Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia mengandung makna sebuah persatuan berbagai ragam bahasa, budaya, suku, dan beragam kehidupan manusia. Inilah semangat nasionalisme Indonesia yang beragama. Tuhan menciptakan manusia dalam beragam budaya atau multikultur. Bangsa Indonesia diciptakannya dalam beragam suku dan tentunya sikap setiap suku dibekalinya dengan alat komunikasi berupa bahasa kaumnya. Yang kelima, sila kerakyatan yang dipimpin oleh rakyat oleh hikmat kebijaksanaan, pemusyawaratan dan perwakilan. Islam adalah agama yang mengutamakan kemaslahatan umat. Dengan demikian, menjadi logis bahwa Islam mengutamakan musyawarah dan kerjasama konstruktif untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Islam mewarnai nilai ideologi bangsa melalui proses bermusyawarah dalam penyelesaian setiap masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Mengedepankan akal sehat dengan proses-proses dialog dibandingkan mengutamakan kekerasan yang berdampak pada kehancuran. Yang keenam, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep keadilan sosial dalam Islam juga berbeda dengan keadilan sosial dalam sistem sosialisme. Keadilan sosial dalam Islam memiliki basis tauhid di mana Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta menciptakan segala benda bagi kesejahteraan umat manusia. Konsep keadilan sosial dalam Islam diterapkan secara konkret dalam bentuk zakat. Zakat adalah bentuk nyata dari tebaran kesejahteraan bagi umat. Didistribusikan kepada segenap masyarakat dan zakat adalah bersifat wajib mengandung makna pembersihan menuju kesucian. Kesimpulannya, Islam telah mendidik karakter bangsa Indonesia menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, dan kesucian. Apabila tidak ada semangat Islam di Indonesia, sudah lama kebangsaan yang sebenarnya lenyap dari Indonesia. Nasionalisme merupakan tali pengikat yang kuat, yakni paham yang menyatakan bahwa kesetiaan individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan sebagai ikatan yang erat terhadap tumpah darahnya. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.